Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdiana Fiadini dan di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip perangkat lunak dan prinsip perangkat keras. Langsung aja kita ke pembahasannya. Kita akan membahas tentang prinsip perangkat keras input dan output yang memiliki ruang lingkup bagaimana hardware tersebut diprogramkan. Manajemen perangkat input dan output ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya mengirimkan informasi ke perangkat input dan output agar menyediakan layanan. Yang kedua, menangani kesalahan pada perangkat input dan output. Yang ketiga, menangani instruksi pada perangkat input dan output. Dan yang keempat adalah menyediakan interface ke pemakai. Selanjutnya kita akan membahas tentang input-output device, di mana input-output device ini dibagi menjadi dua berdasarkan sifat aliran data dan sasaran komunikasinya. Sifat aliran data ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu perangkat yang berorientasi pada blok dan perangkat berorientasi pada karakter. Sedangkan sasaran komunikasi dibagi menjadi tiga, yaitu perangkat yang terbaca oleh manusia dan perangkat yang terbaca oleh mesin. Dan yang terakhir adalah untuk komunikasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang perangkat yang berorientasi pada blok, atau yang disebut juga dengan block oriented devices adalah menyimpan informasi dan menukarkan. Menukarkan di sini artinya mengirim dan menerima informasi sebagai blok-blok yang berukuran tetap. Tiap bloknya memiliki ukuran sendiri berkisar antara 128 sampai dengan 1024 byte. Cirinya adalah dapat membaca dan menulis di sembarang blok tanpa harus melewati blok lainnya. Contohnya adalah CD-ROM, disk, dan selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat yang berorientasi pada karakter atau character oriented devices adalah mengirim atau menerima karakter tanpa memperdulikan suatu struktur blok dan not addressable dan tidak mempunyai operasi SIG. Contohnya adalah punch card, pita kertas, dan mouse. Selanjutnya kita ke sasaran komunikasi. Yang pertama adalah perangkat yang terbaca oleh manusia. Maksudnya adalah perangkat yang cocok untuk komunikasi manusia. Contohnya adalah VDT atau Visual Display Terminal yang berupa monitor, keyboard, dan mouse. Selanjutnya adalah perangkat yang terbaca oleh mesin. Maksudnya adalah perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat elektronik. Contohnya adalah disk, tape, dan sensor. Dan selanjutnya adalah untuk komunikasi. Maksudnya adalah perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat jauh. Contohnya adalah modem. Selanjutnya, kita masuk ke device controller. Unit input-outputnya berupa komponen elektronik yang fungsinya untuk mengaktifkan perangkat eksternal dan memberitahukan yang perlu dilakukan oleh perangkat atau driver. Contohnya adalah unit tanpa sensor yang diinstruksikan untuk kembali ke posisi awal atau bergerak ke record berikutnya, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke Direct Memory Access atau DMA yang berfungsi sebagai membebaskan pemroses menunggui transfer data yang dilakukan oleh input-output device. Saat pemroses ingin membaca atau menulis suatu data, maka pemroses akan memerintahkan DMA controller dengan mengirimkan informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah perintah penulisan atau pembacaan. Yang kedua, alamat input-output device. Yang ketiga adalah awal lokasi memori yang ditulis atau dibaca. Yang keempat, jumlah word atau byte yang ditulis atau dibaca. Keuntungan DMA itu sendiri adalah meningkatkan kinerja input dan output device dan meminimalisir terjadinya overhead. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip perangkat lunak input dan output. Yang pertama, kita akan membahas tentang tujuan perangkat input dan output ini. Konsep dalam perangkat lunak input dan output ini adalah device independence atau device yang tidak bergantung pada device lainnya. Selanjutnya, kita membahas tentang penamaan yang seragam atau uniform naming adalah penamaan file berkas atau perangkat yang menggunakan integer atau string yang sederhana. Contohnya, seluruh disk dapat dibuat dengan menggunakan hierarki sistem file menggunakan NSP. Dan penanganan kesalahan atau error handling, error harus ditangani sedekat mungkin dengan hardware. Selanjutnya adalah blocking dan interrupt driver, adalah pemroses memulai transfer dan mengabaikan untuk melakukan kerja lain sampai interupsi tiba. Program pemakai sangat lebih mudah ditulis jika operasi input-output berorientasi blok. Setelah perintah read, program ditunda secara otomatis sampai data tersedia di buffer.
Selanjutnya adalah shareable versus dedicated device. Beberapa perangkat dapat dipakai bersama seperti disk, tapi ada juga perangkat yang hanya satu pemakai yang dibolehkan memakai pada satu saat. Contoh, disk untuk shareable dan printer untuk dedicated. Jadi, untuk mengimplementasikan tujuan dari input-output tersebut, maka dibagi menjadi 4 layer, yaitu interrupt handler, kedua device drivers, yang ketiga device independent operating system software. Yang pertama, kita akan membahas tentang interrupt handler. Interrupt harus disembunyikan agar tidak terlihat oleh rutin berikutnya. Device driver akan diblok saat perintah input-output diberikan dan menunggu interupsi. Saat interupsi dijalankan, maka interupsi harus bekerja agar device driver tersebut keluar dari state block. Lanjut, kita masuk ke device driver, di mana seluruh kode device dependent terletak di device driver ini. Device driver dapat menangani satu tipe atau satu kelas device. Fungsi dari device driver ini sendiri adalah menerima informasi abstrak yang berasal dari software device dependent di atasnya dan melakukan layanan sesuai dengan permintaan atau mengeksekusinya. Selanjutnya, kita masuk ke device independent operating system software atau input-output device dependent. Adalah software input-output yang tidak bergantung pada perangkat keras. Fungsi dari device independent adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membentuk fungsi input-output yang berlaku untuk semua device. Yang kedua, menyediakan interface uniform yang seragam ke user level software. Yang ketiga, memberikan penamaan device. Yang keempat, memberikan proteksi device. Yang kelima, memberi ukuran blok device agar bersifat device independent. Yang keenam, melakukan buffering. Yang ketujuh, mengalokasikan penyimpanan pada blok device. Yang kedelapan, melokasikan dan pelepasan dedicated device. Yang kesembilan, melakukan pelaporan kesalahan. Untuk lapisan yang keempat atau yang terakhir ini adalah user space input-output software atau lapisan pustaka. Lapisan ini mengimplementasikan pustaka pengaksesan input-output atau API, Application Programming Interface, bagi aplikasi untuk melakukan operasi input-output. Misalnya, Pustaka 32, subsistem yang menyediakan API, Application Programming Interface, untuk operasi input-output dan juga operasi grafis pada OS Windows. Kira-kira seperti ini struktur dari 4 layer ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang tepat, mohon koreksinya, karena saya masih dalam tahap belajar. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.